Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan liman jalla qadruhu wa sya'nuh, salatan wa salaman ala manittaba'a hudahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a ila min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pemirsa KM5 channel yang berbahagia, semoga hari ini tetap bisa melaksanakan puasa dengan baik dan bisa mendapatkan merengkuh pahala sebanyak-banyaknya selama bulan Ramadan. Semoga senantiasa dianugerahi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan membaca kitab Al-Kawakibul Lamma'ah. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pada pembahasan sebelumnya kita sampai pada pembahasan tentang ketika ada 4 madhab dalam bidang fikih. Setelah itu bermunculanlah bid'ah-bid'ah tentang akidah, sehingga mendorong imam-imam agama yang berkonsentrasi pada bidang akidah untuk melawan dan memperjuangkan akidah salafus saleh. Sampai kemudian ada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang kemudian kita kenal dengan metode Asy'ariyah dan metode Maturidiyah. Fal awwalu, maka utawi kang awal, qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Fal awwalu ala madhhabil Imam Syafi'i radhiyallahu an, wa tsani ala madhhabil Imam Abi Hanifah radhiyallahu an kama sayati. Fal awwalu maka utawi kang pertama. Yang pertama yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Iku ala madhhabil Imam Syafi'i, tetep ing atase madhabe Imam Syafi'i. Radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah anhu saking Asy-Syafi'i. Wa tsani lan utawi kang nomor loro nggih menika Abu Mansur Al-Maturidi iku ala madhhabil Imami Abi Hanifah, tetep ing atase madhabe Abu Hanifah. Radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah anhu saking Al-Imam Abi Hanifah. Kama kaya keterangan sayati kang bakal tumeka apa mah. Wana lan merkoleh sapa al-imamain Abu Hasan Al-Asy'ari wa Abu Mansur Al-Maturidi. Bidzalika kalawan mengkono koma, maksudnya kelawan mengkono qiyam ala dzabbi wan nidol, makanan ing panggonan min husnidz dzanni saking baguse penyono indan nasi ana sandingi menungso. Faktafau maka padha ngalap cukup sapa nas bimadhabaihima kelawan madhab lorone imamain Abul Hasan Al-Asy'ari wa Abu Mansur Al-Maturidi. Wasaru lan dadi sapa nas iku taifataini dadi rong ponto. Asy'ariyatan nyatane Asy'ariyah wa Maturidiyatan lan Maturidi. Waqtassata lan dadi tertentu apa Asy'ariyah wa Maturidiyah mimbaini sairil muslimina saking sekerine pira-pira wong Islam fi urfi ahlil ilmi ing dalem pengaweruhe ahlil ilmu bismi ahli sunnati wal jamaati kelawan aran ahli sunnah wal jamaah. Tujuane napa? Tamyizan, karena membedakaken lahuma maring Asy'ariyah wa Maturidiyah minal Mu'tazilati saking kaum Mu'tazilah wa ghairihim lan liyane Asy'ariyah, Maturidiyah lan Mu'tazilah min sairi ahlil bid'ah saking sekerine ahline pira-pira bid'ah wal ahwa'i lan pira-pira hawa. Yang pertama Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i dalam segi fikih. Dan yang kedua adalah Imam Abul Hasan Abu Mansur Al-Maturidi itu mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah. Makanya
pernah kita menemukan sebuah ungkapan, kalau memang mazhabnya Imam Syafi'i, kenapa kok akidahnya mengikuti akidah Asy'ari? Kalau mazhabnya Imam Abu Mansur al-Maturidi atau Maturidi, kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah, kalau mazhabnya Imam Malik, kalau mazhabnya Imam Hambali, kenapa akidahnya ikut imam ini? Pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang dilandasi ketidaktahuan tentang bagaimana proses adanya mazhab dan bagaimana proses adanya mazhab fikih dan bagaimana proses adanya mazhab akidah. Yang jelas, kalau dari segi sejarah, mazhab fikih itu terlebih dahulu ada, baru kemudian mazhab akidah. Sehingga setelah mazhab fikih ini terbentuk 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, lalu Hambali, muncullah gerakan-gerakan akidah yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Lalu muncullah 2 orang, Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, yang mendirikan mazhab akidah. Pengikut Abu Hasan al-Asy'ari kemudian disebut sebagai Asy'ariyah, pengikut Abu Mansur al-Maturidi kemudian disebut sebagai Maturidiyah. Ini kedudukan sejarahnya berada setelahnya sejarah terbentuknya mazhab fikih. Secara langsung otomatis bisa menjawab pertanyaan atau ungkapan orang yang tidak paham tadi. Bukan berarti mengikuti mazhab Syafi'i akidahnya harus mengikuti Syafi'i juga, karena pada saat itu akidah Syafi'i belum termetodekan. Yang dimetodekan adalah setelahnya itu. Yang memetodekannya adalah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Maka sangat boleh sekali Imam Asy'ari mengikuti mazhab fikihnya Imam Syafi'i. Imam Maturidi, Imam Abu Mansur al-Maturidi mengikuti mazhab fikihnya Imam Abu Hanifah. Ini sangat wajar. Secara langsung pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh itu bisa dijawab. Nah, 2 orang ini ketika sudah berjuang sungguh-sungguh dalam menegakkan akidahnya, mereka mendapat tempat yang oleh manusia, oleh orang lain dianggap sebagai tempat yang paling tinggi. Sehingga orang-orang Islam menganggap cukup terhadap akidah 2 orang ini, dan kemudian mereka menjadi 2 taifah, menjadi 2 golongan. Ada golongan Asy'ariyah pengikutnya Abu Hasan al-Asy'ari, dan ada golongan Maturidiyah pengikutnya Abu Mansur al-Maturidi. Kedua golongan ini kemudian menjadi tertentu, menjadi khusus, menjadi teristimewa di kalangan orang-orang Islam lain, yang kemudian mereka dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kok mereka dikenal sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini untuk membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang secara akidah mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dari kelompok lain seperti Mu'tazilah dan lain sebagainya. Jadi bisa difahami bahwa istilah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah memang istilah baru. Tapi yang diterapkan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang diambil dari Nabi Muhammad SAW turun temurun melalui jalur para sahabat sampai imam yang membawanya, yaitu Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Bahkan saya membaca di dalam kitab Al-Ittihafus Sadah Syarah Ihya Ulumuddin, yang mempopulerkan pertama kali adalah Imam Az-Zabidi. Itu berarti di antara tahun 1200 Hijriah. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada saat zamannya Imam Asy'ari sendiri belum ada, belum terkenal istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sekali lagi saya tegaskan, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah memang istilah baru. Lebih duluan Mu'tazilah, lebih duluan istilah-istilah yang lain. Tapi metode yang diterapkan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah metode yang sudah terpatri sejak Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Walam makana lan semangsane ono sapa ahlul hadis ahli hadis wa ahlut tasawuf lan ahli tasawuf iku lam yukhalifu ora mulayani sapa ahlul hadis wa ahlut tasawuf al-asyairata ing kelompok asyairah walal maturidiyah talan ora ing kelompok maturidi dakhalu moko manjing sapa ahlul hadis wa ahlut tasawuf aidon halimaneh tahta hadzal ismi
ing dalem ngisore ikilah jeneng. Akni ngarepake sapa ingsun ahlus sunnati wal jamaati ing jeneng ahlus sunnah wal jamaah kama kaya keterangan saya ikang bakal teko apa. Dan ketika ahli hadis, ahli tasawuf tidak berbeda akidahnya dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah, maka secara otomatis mereka masuk dalam golongan ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu di dalam Nahdlatul Ulama ahli sunnah wal jamaah an-Nahdiyah diterangkan bahwa ahli sunnah wal jamaah an-Nahdiyah itu adalah ketika satu dalam masalah fikih itu mengikuti salah satu metode dari 4 mazhab. Mazhab Abi Hanifah atau mazhab Hanafi, mazhab Malik atau mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yaitu mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian dalam masalah tasawuf mengikuti metode tasawufnya Imam Abul Qasim Al-Junaidi dan Imam Abul Qasim Al-Junaidi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian untuk masalah akidah ini mengikuti metode yang diterapkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu yang ditegaskan dalam Jam'iyah Ahlus Sunnah Jam'iyah Nahdlatul Ulama tentang predikat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianutnya. Faslun utawi iki ku ana fasal suwiji. Kala dawuh sapa Ar-Ramli Syekh Samsuddin Muhammad Ar-Ramli fi syarhil minhaj ing dalam sarai kitab Al-Minhaj wal mubtadi'u ing dawuh wal mubtadi'u maknane wal mubtadi'u lan utawi wong kang ahli bid'ah iku man wong khalafa kang nulayani sapa man fil aqaidi ing dalam pira-pira akidah nulayani ma ing barang alaihi kang ikut tetep ing atase ma ahlus sunnati utawi ahlus sunnah bayane mimma saking barang karena kang ono iku alaihi ing atase ma iku alaihi tetep ing atase ma sapa annabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu lan pira-pira sahabate kanjeng Nabi wa man lan wong ba'dahum kang ing dalem sakwise ashabuhu wal muradulan utawi kang den karepaken bihim kelawan ahlus sunnah fil azminati ing dalem pira-pira zaman al mutaakhirati kang keri-keri apa azminah iku imamaha utawi imame iku imamaha utawi imam lorone al azminah al mutaakhirah iku Abul Hasanil Asy'ari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari wa Abu Mansurin Al-Maturidi lan Imam Abu Mansur Al-Maturidi wa atba'ahuma lan pira-pira pendereke Abul Hasan lan Abu Mansur intaha wis tutup apa qaulur Ramli fi syarhil minhaj. Imam Syamsuddin Syekh Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli di dalam kitab Syarahnya Minhaj mengatakan bahwa orang-orang yang berbuat bid'ah al-mubtadi'ah, orang-orang yang berbuat bid'ah adalah orang yang tidak sama akidahnya dengan apa yang digariskan oleh ahlus sunnah, yaitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya dan para pengikutnya. Jadi al-mubtadi itu didefinisikan oleh Syekh Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli bahwa mubtadi, orang yang berbuat bid'ah, itu orang yang tidak mengikuti ahlus sunnah dalam masalah akidahnya. Ahlus sunnah sendiri oleh Syekh Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli disebutkan bahwa sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, para sahabatnya dan para pengikutnya setelahnya. Nah, kemudian yang dikehendaki dengan ahlus sunnah di zaman akhir ini, kata Imam Ar-Ramli, adalah dua imam mereka, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi serta pengikut-pengikutnya. Di sini dijelaskan tegas bahwa menurut Imam Ar-Ramli, menurut Syekh Muhammad Ar-Ramli yang punya julukan Syamsuddin, bahwa ahlus sunnah wal jamaah
adalah orang-orang yang secara akidah mengikuti dua imam, yaitu Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Tegas dan jelas. Kemudian waqala lan dawuh sapa Murtadho Az-Zabidi, Sayyid Muhammad bin Muhammad Murtadho Az-Zabidi, fil fasli ing dalam fasal asani kang nomor loro, min muqaddimati syarhi kitabi qawaidil aqaidi, saking muqaddimahe sarahe kitab qawaidil aqaid, minal ihya'i saking kitab ihya. Dawuh idza utliqa ing dawuh idza utliqa maknane idza utliqa ari kalane den ucapake sapa ahlus sunnati ahlus sunnati wal jamaati, istilah ahlus sunnah wal jamaah, fal muradu moko utawi kang den karepaken bihim kelawan ahlus sunnah wal jamaah iku al asy'ariyatu asy'ariyah wal maturidiyatu lan maturidi. Syekh Az-Zabidi, Sayyid Muhammad bin Muhammad, punya julukan Murtadho Az-Zabidi, di dalam fasal kedua dari muqaddimahnya Syarah Qawaidul Aqaid dari kitab Ihya, beliau mengatakan ketika disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kapanpun dimanapun kalau ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud di situ adalah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, pengikut Imam Asy'ari dan pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian qala dawuh sapa Al-Khoyaliyu, Syekh Samsuddin Ahmad bin Musa Al-Khoyali. Qala dawuh sapa Al-Khoyaliyu, Syekh Samsuddin Ahmad bin Musa Al-Khoyali, fi hasyiyatihi ing dalam hasyiyai Al-Khoyali ala Syarhil Aqaidi ing atase nyarai kitab Aqaid. Dawuh Al-Asy'ariyatu ing dawuh Al-Asy'ariyah. Maknane Al-Asy'ariyatu utawi Asy'ariyah hum ahlus sunnati wal jamaati, yaiku ahlus sunnah wal jamaah. Hadza utawi ikilah qaul huwal masyhuru, yaiku kang den kuncaroake, huwal masyhuru yaiku kang kuncara ngoten mawon, fi diyari Khurasana ing dalam perkampungan Khurasan, wal Iraqi lan Iraq, wasyam lan Syam, wa aktsaril aqtori lan akeh-akeh pira-pira pejajahan. Wa fi diyari ma lan ing dalam perkampungane barang, waro an-nahri kang ing dalam burine kali. Kali niki sing dimaksud Kali Jaihun. Kali Jaihun, Sungai Jaihun yang ada di daerah Khawarizm, Pakistan. Yutlaku dan ucapake apa dzalika mengkono-mengkono ahlus sunnah wal jamaah alal maturidiyati ing atase Maturidiyah, pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ashabil imami nyatane santri-santri Imam Abi Mansur, nyatane Abi Mansur. Inta wis tetuk apa qaulul Khoyali. Menurut Imam Al-Khoyali, Samsuddin Ahmad bin Musa Al-Khoyali dalam Syarah Al-Khoyali Alal Aqaid itu mengatakan bahwa Al-Asy'ariyah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asy'ariyah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang terkenal di kalangan kaum Khurasan, Irak, Syam dan banyak tempat. Sedangkan di perkampungan di balik Sungai Jaihun, Sungai Jaihun di daerah Khawarizm Pakistan, Afghanistan ya, Afghanistan. Dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kalau di dalam syarahnya Al-Aqaid karya Imam Ahmad bin Musa Al-Khoyali ini terjadi pemilahan bahwa Ahlus Sunnah kalau menurut orang-orang yang ada di Khurasan, Irak, Syam dan banyak tempat adalah Asy'ariyah. Dan kalau di baliknya Sungai Jaihun, Khawarizm di Afghanistan, ini adalah orang-orang yang akidahnya mengikuti Abu Mansur Al-Maturidi. Tidak lepas dari dua orang tersebut. Saya lanjutkan waqala lan dawuh sapa Al-Qustuli, Imam Al-Qustuli, yaitu Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Qustuli. Beliau wafat tahun 901 Hijriah. Di dalam fi hasyiyatihi ing dalam hasyiyah Al-Qustuli alaihi ing atase Syarhil Aqaid,
Al-masyhuru ing dawuh al-masyhuru. Al-masyhuru utawi kang masyhur min ahli sunnati saking ahli sunnah fi diyari Khurasana ing dalem pira-pira perkampungan Khurasan wal Iraq lan Irak wasyamilan Syam wa aksaril aqtari lan akeh-akeh pira-pira pejajahan humul asyairatu yaiku asyairah ashabu Abil Hasanil Asy'ari nyatane santrine Abil Hasan Al Asy'ari. Awaluman nyatane kawitane wong khalafa kang nulayani sapa man Aba Aliin Al-Jubba'i ing Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali Al-Jubba'i itu adalah Syekhul Mu'tazilah. Wa rajalan bali sapa Abul Hasan Al-Asy'ari an madhhabihi saking madhabe Abu Ali Al-Jubba'i ila sunnati maring sunnah. Aitariqin Nabi nyatane dalane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal jamaati lan para sahabat. Aitariqatis sahabati tegese tariqai para sahabat. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allah anhum saking sahabat. Wa fi diyarima lan ing dalem pira-pira perkampungane barang waro an-nahri kang ing dalem burine mengkono kali yaitu napa sungai napa tadi Jaihun di daerah Khawarizm Afghanistan. Al-Maturidiyatu utawi Maturidi ashabu Abi Mansurin nyatane santrine Abu Mansur pira-pira santrine Abi Mansur Al-Maturidi wa bainat ta'ifataini lan ing dalem antarane pantan loro sesek wa bainat ta'ifataini lan iku tetep ing dalem antarane pantan loro ikhtilafun utawi persulayaan fi ba'dil usuli ing dalem setengah pira-pira perkara pokok kamas alat takwini koyok masalah kaun kamas alat takwini koyok masalah takwin di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala wa mas'alatil istisna ilan mas'alah istisna wa mas'alati imanil muqallidi lan mas'alahe imane wong kang anut wal muhaqqiquna lan utawi pira-pira wong kang ahli nyatakake minal fariqaini saking pantan loro iku layan sibu ora nisbatake sapa ahadu masalah sijine fariqain al akhara kang meneh ilal bid'ati maring bid'ah wa dhalalati lan sasar. Intaha wis tutup apa qaulul Qustuli. Imam Al-Qustuli yaitu Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Qustuli wafat tahun 901 dalam karyanya yaitu Hasyiah Al-Aqaid, Hasyiatul Aqaid. Beliau mengatakan al-masyhur yang masyhur dari ahli sunnah wal jamaah di daerah Khurasan, Irak dan Syam dan tempat-tempat yang lain yang begitu banyak adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah santri-santrinya atau murid-muridnya teman-temannya Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari adalah orang pertama yang melawan yang berbeda dengan Abu Ali Al-Jubba'i yaitu Syekhul Mu'tazilah dan kembali dari mazhabnya Abu Ali Al-Jubba'i menuju sunnah yaitu ahlu sunnah wal jamaah, sunnahnya Nabi Muhammad dan sunnahnya atau thariqahnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa literatur kitab yang menceritakan tentang hubungan antara Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Syekh Abu Ali Al-Jubba'i. Banyak sekali, kalau saya ceritakan saat ini mungkin tidak habis untuk makan waktu 1 jam. Ini sisanya kan tinggal sedikit. Tapi saya ingin mengungkapkan bahwa memang betul Abul Hasan Al-Asy'ari dulu adalah pengikut Mu'tazilah. Bahkan sampai umur 40 tahun. Riwayatnya demikian. Namun Abul Hasan Al-Asy'ari adalah orang pertama yang menyatakan tidak sesuai dengan Abu Ali Al-Jubba'i sebagai pemimpin Mu'tazilah. Dan setelah itu Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Asy'ari begitu sangat keras melawan pemahaman Al-Mu'tazilah. Ada sebuah kisah tentang bagaimana kerasnya Imam Asy'ari dalam melawan Mu'tazilah, yaitu suatu ketika beliau naik ke atas mimbar. Di atas mimbar dia mengatakan, siapa yang tahu saya maka dia tahu saya. Man arafani faqad arafani. Siapa yang tahu saya maka dia sudah tahu saya. Tapi barang siapa yang tidak tahu saya, maka ketahuilah saya adalah fulan bin fulan. Saya pernah mengatakan bahwa Quran itu adalah makhluk.
bahwa setiap bahwa Quran itu adalah makhluk. Banyak hal-hal yang disampaikan pada saat itu adalah hal-hal yang semula diyakini oleh Mu'tazilah. Kemudian Imam Asy'ari mengatakan, masih di atas mimbar, mengatakan, saya sekarang bertaubat dari pemahaman itu, dari kata-kata itu. Ini saking kerasnya Imam Asy'ari menolak pemahaman Mu'tazilah sampai berani naik ke atas mimbar mendeklarasikan dirinya berbeda dengan faham Mu'tazilah. Dan setelah itu Imam Asy'ari diceritakan sering sekali berjumpa dengan Abu Ali Al-Jubai dalam beberapa diskusi. Salah satu diskusi yang sangat terkenal, banyak diceritakan di beberapa kitab-kitab akidah, antara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Ali Al-Jubai sebagai pemimpin Mu'tazilah. Suatu ketika Imam Asy'ari bertanya kepada Abu Ali Al-Jubai, misalnya ada 3 orang mati. Kata Imam Asy'ari ini, Imam Asy'ari bertanya, ada 3 orang mati. Yang pertama mati karena mati dalam keadaan taat kepada Allah. Yang kedua mati dalam keadaan kafir kepada Allah, dalam keadaan kufur kepada Allah. Dan yang ketiga mati dalam keadaan masih kecil, belum iman dan belum kafir. Maka menurut engkau wahai Ali Al-Jubai, ya Abu Ali Al-Jubai, andai kata si anak ini, anak yang ketiga ini, orang mati yang ketiga yang masih anak-anak ini bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, kenapa engkau tidak membesarkan aku dulu kemudian mematikan aku dalam keadaan iman? Kira-kira Tuhan akan mengatakan apa? Kemudian Abu Ali Al-Jubai menjawab, Allah akan mengatakan begini, aku sengaja membuat kamu mati pada saat kamu masih anak-anak, karena aku tahu kamu nanti ketika besar akan kufur kepadaku. Sehingga agar kamu tidak kufur kepadaku, aku buat kamu mati ketika masih kecil. Nah, ini menjadi sebuah jawaban yang melemahkan sebenarnya. Sehingga Imam Asy'ari kemudian bertanya lagi, lalu kalau itu terjadi kepada mayat yang kedua, orang yang mati dalam keadaan kufur kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau mematikan aku dalam keadaan kufur? Kenapa tidak dari kecil saja engkau mematikan aku? Bukankah kamu tahu kalau nanti aku besarnya akan menjadi kafir? Setelah mendapatkan pertanyaan itu, Syekh Abu Ali Al-Jubai langsung pergi dan tidak bertemu kembali, berdiskusi kembali dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Artinya apa yang selama ini menjadi keyakinan Abu Ali Al-Jubai sebagai pemimpin Mu'tazilah dikalahkan secara telak oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang notabene dulu adalah pengikut Mu'tazilah. Di sini menunjukkan bahwa Mu'tazilah atau faham Mu'tazilah adalah faham yang salah, faham yang tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, bukan termasuk faham yang ahli sunnah wal jamaah. Sekali lagi, faham ahli sunnah wal jamaah adalah faham yang dianut oleh Imam Asy'ari. Kemudian untuk kelompok yang ada di balik sungai Jaihun di Khawarizm Afghanistan, ini mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Antara dua kelompok ini bukan berarti tidak ada perbedaan, banyak perbedaan. Bahkan ada perbedaan-perbedaan secara pokok. Seperti perbedaan di masalah takwin. Ada kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Ini ada perbedaan antara kaum Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Ada juga perbedaan tentang masalah istisnai, seperti kalau kaum Maturidi mengatakan kata-kata inna mu'minun insyaallah itu tidak diperkenankan, tapi menurut kaum Asy'ariyah diperkenankan. Ada lagi tentang masalah banyak permasalahan, seperti masalah imanil muqallid misalnya, imannya orang yang taklid. Ada perbedaan antara Imam Abu Mansur Al-Maturidi dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau menurut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya Imam Asy'ari,
makrifat itu wajib. Sedangkan kalau menurut Imam Abu Mansur Al-Maturidi, makrifat itu tidak wajib. Sehingga kalau menurut Imam Maturidi, orang yang taklid imannya sudah baik, sudah layak masuk surga walaupun taklid. Tapi kalau menurut Imam Asy'ari, orang yang taklid ini imannya diterima, tapi dia masih tetap dikatakan berdosa karena tidak mau makrifat, karena tidak melakukan makrifat dengan dirinya sendiri. Ini perbedaannya. Jadi perbedaannya bukan kemudian yang mukallid itu kafir, tidak. Perbedaannya terletak pada ini mukmin yang taat yang langsung masuk surga, atau mukmin yang tidak taat sehingga masuk surga dan tidak masuk surganya lihat-lihat dulu. Nah, ini. Jadi perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah tetap ada sebagai dua kelompok, walaupun akidahnya yaitu tetap disebut sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa qala Ibnu Subki ilahuna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.